siap di sini. Oke, Razin sudah siap? Siap. Siap. Penjaga sudah siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo. Serius ya mainnya ya. Ya, Razin kena. Keluar. Ayo, langsung weh, gak apa. Langsung semua weh. Ya, keluar. Sudah siap? Ya, Bos. Yang udah kena ngulangi lagi dari awal. Ya kena, Bimo kena. Ya, menang. Kita akan lanjut babak kedua pertukaran penjaga dan penyerang. Oke, kita lanjut. Penjaganya siap. Penjaga siap. Penjaga siap, Ra? Siap. Ngomong siap. Penyerang siap. Oke, penyerang. Kita mulai permainannya. 1. Ini gimana ini? Wah, parah banget. 1, 2, 3. Ayo mulai semua. Kita melihat penyerang memasuki lawan. Penyerang memasuki base. Lolos 1, lolos 2. Kita melihat. Wah, lolos 1 lagi. Kita melihat lolos 1. Waduh. Penyerang lolos 1 sepertinya. Apakah ini akan menjadi kemenangan yang telak bagi pemenang? Wah, ya. Apakah Debbie bisa melewati pertahanan lawan? Wih, Debbie terkena sepertinya. Debbie sudah kena. Wah, sudah kena Debbie sepertinya. Oh my, kita permainan. Oke, sila kena akan menjadi kebes lagi. Debbie lolos. Debbie lolos mencoba menerobos pertahanan lawan. Sepertinya Kia dan Kila dan Debbie masih lolos. Debbie lolos lagi. Debbie terkena Razin dan akhirnya menang. Gimana perasaan kamu menangkan? Dia menang. Menang ya. Wih, penyerang kita menang. Oke, kita selesai ya. Kita lanjutkan babak kedua dengan pertukaran tim lagi. Tuh timnya yang lain yang belum main kita akan main. Ya. Gak apa kita midus bareng. Kita mau mulai permainan. Penyerang lah ya. Jadi penjaganya akan enggak? Enggak pernah 5 wae. Mending 5 wae. Game sing penyerangnya ki akeh. Saya lagi 6 mil. Game sebelumnya 6 lah. Ayo mil Ya bisa. Mil ayo. Bilang paham. Oh iya, ora iki sajare wong ora paham.
cepet ae batunya aku e. Itu Razin, jadi ini yang nang dhisik. Terus Aku lali satu. Wis seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan peraturan dan permainan yang telah disampaikan, yaitu nama mainnya namanya Gobak Sodor yang telah dimodifikasi oleh kelas kami. Nah, dan adminnya Rafli ya. Nah, itu permainan itu telah dimodifikasi oleh kelas kami dengan caranya dimainkan oleh 17 orang dan dibagi dua. Jadi ada 7 orang penyerang dan 7 orang lainnya untuk penjaga. Dan telah Apa langsung maksudnya? Aku 14 ya. Langsung wira apa langsung? Ya, jadi gini ya. Jadi permainannya itu harus penyerangnya itu harus melewati penjaganya. Jadi satu persatu untuk melewatinya ya. Dan tidak boleh terkena sama sekali atau tersentuh. Nah, yang telah kami modifikasi yaitu ketika penyerang belum di base penjaga selama 15 menit, maka penyerang akan kalah dan penjaga akan menang. Dan diwajibkan semua tim harus kan harus berperang ya, harus harus menang semua. harus menang semua. Jadi satu permainan satu kelompok itu harus menang dari game tersebut yang telah kami modifikasi gitu. Nah, setelah itu permainannya itu harus aturannya itu harus penyerangnya itu harus di base-nya penjaga semua penyerang ya, semua anggota penyerangnya sampai habis 7 orang itu. Ketika sudah habis semua, nah berarti penyerangnya itu menang dari penjaganya gitu. Jadi waktunya itu ya 15 menit ya teman-teman. Itu modifikasi dari kelas kami gitu aja. Dan ada pemanasan juga agar tidak terjadi kecelakaan atau cedera dalam saat permainan ya teman-teman. Jadi itu memang harus kita hati-hati untuk mempermainkan sebuah game yang ketika kita tidak melakukan pemanasan itu akan mengakibatkan sakit otot lah atau ototnya kaku gitu karena tidak pernah olahraga sama sekali gitu guys gitu. Apalagi permainan yang berkontak fisik, nah itu sangat bahaya jika tidak didahului pemanasan gitu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggarannya. Pelanggaran bagi penyerang ketika saat ada 3 orang di base penjaga gitu. Di salah satu base penjaga ada 3 orang dan satu penjaganya itu boleh menyentuh salah satu dari 3 orang dengan bebas dan boleh bergerak kemana saja gitu. Bang korek.
Dan ketika salah satu penyerang dari 3 orang tersebut terkena sentuhan dari penjaga, maka 3 orang tersebut akan mengulangi dari awal. Karena satu terkena, semuanya terkena. Jiwa korsa. Ini iki ngopo, Plek? Cara menangnya. Pertama dari cara pemenangnya. Cara menang itu jika penyerang sudah semua tim penyerang berhasil selamat dan bisa memasuki base lawan dengan baik, itu bisa dianggap menang ya. Karena penyerang itu bisa dinyatakan menang ketika semua pemain sudah memasuki base lawan. Betul? Betul. Oke, baik. Jika dari itu Faimna. Oke, baik. Jika dari itu bisa menjadi sebuah peraturan yang bisa dapat diubah. Dan pelanggarannya seperti yang saya jelaskan itu, pelanggarannya itu kayak penjaga melewati batas garis. Itu penjaga dapat dinyatakan kalah atau didiskualifikasi atau mengurangi penjaga tersebut. Yang awalnya 7 jaringan menjadi 6 jaringan. Ya. 4 menit paling ya. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa permainan gubek sodor itu dapat dimainkan secara berorang-orang, Secara kelompok. atau kelompok ya? Iya, Kelompok. Begitu. Karena gubek sodor itu modifikasi. Karena gubek sodor itu permainan tradisional yang telah kami modifikasi. Karena gubek sodor terdiri atas perorangan dan tidak membutuhkan alat. Itu bisa menjadi permainan tradisional yang gampang dan dapat dimainkan dan menyenangkan ya. Oke, baik. Faimna. Betul? Betul, oke, baik. Pusat kesel tau. Kamu juga boleh kayak gini. Gue ngene. Cuma saya efisien tuh. Nah, awal tau 20 menit, baru tambahnya setengah jam. Jadi iso sak jam. Sak jam. Iki wis pirang menit sing ning gone ngono pirang menit. Tama kon ngedit dua yo. Sing anu pirang menit? 14 menit. 14 tambah 6 yo sekitar Tam 20 menit tok iki. Apa video ini sing dikirim ning grup tok gabung-gabungno kabeh. Jelasane. Manfaat gubek sodor. Manfaat fisik, melatih kelincahan dan stamina, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Ada lagi nih, manfaat mental dan sosial, meningkatkan kerjasama tim, mengasah kemampuan berpikir strategis, mengembangkan karakter, meningkatkan kemampuan sosial. Yaitu manfaat dari gubek sodor ya kawan-kawan. Asal usul gubek sodor. Asal usulnya dari Jawa. Permainan ini sudah lama dikenal sejak lama di tanah Jawa, yang diwariskan turun temurun dan dimainkan di tanah lapang. Asal usul nama gubek atau diartikan dengan bergerak bebas, dan sodor yaitu tombak. Hanya menggambarkan permainan untuk bergerak melewati batas garis atau batas lawan. Oke. Ini saya akan menjelaskan tujuannya, yaitu bagi untuk tim penyerang mencoba melewati dua garis penjaga sampai ke garis akhir tanpa tersentuh oleh penjaga. Dan tim penjaga berusaha menghalangi pemain lawan dengan menyentuh mereka.
atau mencegah pemain menyerang melewati penentuan pemenang. Tim yang berhasil membela anggotanya melewati akhir lebih dahulu atau tim yang mengumpulkan poin terbanyak adalah ada yang mau ngasih aku dan banyak manfaatnya dibagi menjadi 3 ya, menjadi 4 yaitu ada kerjasama tim, keterampilan fisik dan keterampilan kognitif. Dan yang terakhir adalah mental. Jadi kalau kita sudah main itu harus mental kuat, harus percaya diri, harus sabar. Dan keterampilan fisik kita jika ingin memainkan yang berkualitas dan lebih jago lebih sangar itu fisiknya juga kuat. Jadi dia boleh ngerokok, vape dan lain-lain. Jadi itu harus benar-benar melatih fisik seperti lari, skippingan, up dan lain-lain. Renang bisa juga untuk melatih kardio. Bang, cara menjaga fisik agar bisa bermain Gobak Sodor yang lebih lama apa Bang? Caranya melatih kardio, yaitu otot bagian dalam, yaitu bagian paru-paru itu kita tidak boleh terkena hal-hal yang negatif gitu, seperti rokok, asap-asap dan lain-lainnya. Kita harus sering-sering melatih paru-paru kita bagian dalam, yaitu seperti cara melatihnya dengan cara skippingan, berenang, jogging sekitar 1 jam atau 50 menitan minimal ya 30 menit lah kalau bagi pemula ya. Tapi pelan-pelan gitu. Untuk menjaga kekonsistenan dalam fisik tubuh saat main biar kuat terus dan selalu bangkit jika terjadi kejatuhan atau terjadi kesalahan gitu. Jadi saat bermain tidak lelah tapi senang karena bisa bermain dengan happy dan memunculkan hormon endorfin, yaitu membuat kita senang tanpa merasakan kelelahan. Sekian dari Masih pemula Bang, apa yang dimaksud dengan sodor dalam permainan Gobak Sodor? Sodor adalah memiliki arti dalam tubuh dan tangan kita supaya dapat menyentuh pihak lawan yang hendak mencoba melewati garis. Itu ya teman-teman. Bang, bagaimana cara mempermainkan permainan Gobak Sodor tersebut? Ya, cara bermainnya yaitu setiap orang di grup jaga membuat penjagaan berlapis dengan cara berbaris ke belakang berurutan sambil merentangkan tangan agar tidak dapat dilalui oleh lawan yang ingin menyerang gitu. Bang, makna yang terkandung dalam permainan Gobak Sodor apa Bang? Maknanya itu ada kebersamaan, tanggung jawab dan co-cooperation dan lain-lain. Dan fasilitasnya sekitar bermain dengan jumlah yang banyak gitu. Dan konsep pendidikan karakter dalam permainan tradisional Gobak Sodor yaitu manfaat fasilitas sekitarnya, bermain dengan jumlah yang banyak dan memanfaatkan yang ada dalam sekitarnya gitu. Bang, apa gerak dasar dari permainan Gobak Sodor? Permainan dasarnya itu ada kombinasi gerak dalam permainan Gobak Sodor, yaitu terdiri dari lari, jalan, dan lompat. Jadi kita tuh harus meningkatkan agility atau kelincahan gitu. Kelincahan yang harus benar-benar fisik yang kuat dari penyerang gitu. Dan Gobak Sodor merupakan permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Dan nama Gobak Sodor diambil dari 2 kata, yakni gobak. Gobak itu memiliki arti permainan tradisional yang menggunakan lapangan berbentuk segi 4 berpetak-petak gitu. Bang, siapa nama pencipta Gobak Sodor? Pencipta Gobak Sodor
soal yang bagus ya, karena kita masih bermain tapi tidak tahu penciptanya dari siapa gitu. Ya, nama pencipta dari Gobak Sodor yaitu Andres Supiono. Bang, mau tanya lagi boleh enggak? Yes, tanyakan aja semuanya. Saya. Apa asal usul permainan ini? Asal usulnya itu ya tidak pasti. Hipotesis yang paling umum adalah bahwa the game berasal dari permainan mental lain, yaitu Frenzy Central gitu. Apa ciri-ciri permainan tradisional itu, Bang? Ciri-cirinya ya kesederhanaan alat, dan permainan tradisional umumnya menggunakan alat-alat sederhana yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar gitu ya. Itu permainan tradisional. Dan kerjasama dalam tim tersebut. Jadi dalam satu perkumpulan atau permainan atau satu kelompok itu harus benar-benar bekerjasama dan saling berkomunikasi, dan jangan sampai min komunikasi karena itu akan mengakibatkan fatal atau kesalahan yang sangat-sangat serius dalam permainan. Bang, apa arti dari permainan tersebut? Arti akhirnya apa, Bang? Arti dari permainan tersebut adalah pemain tersebut telah bunuh diri dari pengakhiri hidupnya sendiri, hanya untuk menyadari beberapa saat kemudian bahwa semua kekhawatiran dan trauma yang ia hadapi selama beberapa hari adalah bagian dari sebuah game yang juga dilakukan oleh orang terkasih, dan mereka semua merayakan ulang tahun mereka setelahnya. Itu. Ada yang ditanyakan lagi? 8511. Apa yang menyebabkan hilangnya permainan tradisional, Bang? Akibatnya ya, faktornya ya hilangnya permainan tradisional disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor manusia maupun lingkungan. Kehidupan masyarakat yang mulai modern menjadi salah satu faktor hilangnya permainan tradisional dari masyarakat. Itu. Mengapa generasi muda sekarang kurang minat pada permainan tradisional seperti Gobak Sodor? Karena pertama itu paling penting yaitu adalah pergeseran budaya dan nilai terhadap suatu permainan. Yang kedua, kurangnya ketertarikan permainan tradisional karena tidak adanya tantangan dalam sebuah permainan. Dan ketiga, ada pengaruh lingkungan dan pola interaksi yang menyebabkan tingkatnya suatu permainan atau tingkatnya ya dalam lingkungan tersebut. Apa penjelasan Gobak Sodor? Penjelasannya ya permainan menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir gitu, akhir menjaga ya teman-teman. Jadi harus benar-benar diingatkan atau ya harus benar-benar diterapkan dalam menjaga tersebut, dan harus benar-benar fokus dalam situasi hal apapun. Bang, mau tanya lagi boleh enggak? Boleh, silahkan tanya saja. Maaf ya, Bang, kalau nanyanya kebanyakan. It's okay, karena bertanya itu tidak akan tersesat di jalan. Oke, baik. Paham, Tum? Nah, berapa ukuran lapangan permainan Gobak Sodor, Bang? ukurannya sekitar normalnya ya, standarnya itu panjang 15 meter dan lebarnya sekitar 9 meter gitu. Dan dibagi 6 petak masing-masing. Masing-masingnya terdiri dari 4,5 kali 5 meter. Dan lapangan permainan ditandai dengan garis selebar 5 cm. 5 cm ya? Ya, 5 cm betul. Dan garis membagi lapangan menjadi 2 bagian. Memanjang disebut garis tengah gitu. Garis tengah, Bang. Ya, oke. Ya, itu mungkin penjelasan yang telah kelompok kelas kami yang sampaikan. Jika ada kesalahan dan kurangnya atau permainan yang tidak dikurangi dari penjelasan, dimaafkan. Sekian dari kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you, terima kasih sudah menonton. Pantunnya mana, Bang? Pantunnya? Ya. Surak maju beli. Pantunnya apa nih? Aduh. Hujan masih air. Walaupun
kita anti hujan tetapi tetap cinta tanah air. Apa ya tadi? Jalan-jalan ya. Iya aku ingat. Apa ya tadi ya pantunnya? Saya lupa. Oh, saya baru ingat. Masa lupa sih? Iya lupa. Ini baru ingat tadi, baru ingat. Oh tahu. iya. Jalan-jalan ke Jawa, pulangnya bersama-sama. Cakep. Ya. Terima kasih atas semuanya. Salam dari X5. Keren bang, keren. Tepuk tangan, Hidup, tepuk tangan. hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Anjay.